Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali rasanya saya Kina Naulia menjumpai Anda kembali dalam program podcast supporter. Tentu saja dalam 60 menit ke depan akan menemani Anda dengan membahas dan mengulas lebih dalam terkait supporter dan klub sepak bola kebanggaan Sulawesi Selatan, skuad Juku Eja PSM Makassar. Dan bersama narasumber yang pastinya akan memberikan informasi seputar tema kita pada hari ini terkait Liga 1 2023-2024. Dan telah hadir bersama saya di ruang podcast ada Kakak Muhammad Al-Fajri RG selaku Menteri Luar Negeri Red Gang. Wow, kita sapa dulu kalau begitu Celebes People. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Baik, gimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, so-fresh wajahnya nih. Luar biasa. Baik, biasanya mungkin biar kita lebih nyaman ngobrolnya nih Bung Fajri, ada mungkin sapaan akrab gitu yang biasa teman-teman panggilkan kayak biasa apa? Jadi kalau teman-teman biasa di lapangan itu panggil buleng. Oh, buleng. Ini biasa kalau bahasa Makassar buleng kan kayak buleng emas. Kalau ini buleng makna sendiri apa ini? Karena katanya teman-teman terlalu putih, Kak. Jadi makanya mau panggil bule tapi tidak terlalu itu, enggak terlalu kental Makassarnya, buleng. Asik, smearing glowing ya. Iya. Baik, Kakak Buleng. Nah, Iya. Kakak Buleng tentu saja pastinya di podcast hari ini alhamdulillah kabarnya baik. Nah, banyak juga Celebes People yang pasti mau lebih kenal dekat dengan Kak Buleng. Kak Buleng, pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya disibukkan dengan kegiatan atau aktivitas apa sih? Iya, jadi kalau hari-hari ini tuh pekerjaan tetap saya salah satu pegawai di anak perusahaan BUMN. Terus sibuk juga mengurusi teman-teman supporter PSM. Karena kita sekarang alhamdulillah di Makassar ini, Kakak, sudah ada namanya Aliansi Supporter PSM. Aliansi Supporter PSM. Di dalam aliansi itu ada 12 kelompok supporter yang berhimpun dalam aliansi. Baik, berarti satu aliansi di dalamnya ada banyak supporter? 12 kelompok supporter. 12 kelompok supporter? Wih, banyak-banyak ini dalamnya orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia, oke, luar biasa. Nah baik, di samping bekerja sebagai BUMN, terus juga aktif mengurusi supporter atau sebagai supporter tepatnya. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin Kakak Buleng ini, apa sih mungkin latar belakang sehingga hadirnya atau terbentuknya Red Gang nih, biar lebih dikenal lagi sama Celebes People. Oh iya, jadi Red Gang itu awal mulanya terbentuk di 2004, Kakak. Red Gang itu adalah bagian dari, awalnya itu kita teman-teman senior-senior di Red Gang itu adalah supporter dari Liverpool, The Reds. Red Gang terbentuk itu di dalam lorong di Hartako Indah. Anak Hartako enggak? Di Hartako Indah, Kakak tuh. 2004 Red Gang mulai terbentuk. Awalnya kita di VIP Utara. Jadi senior-senior dari Hartako itu pasti masuk stadion di VIP Utara. Berjelang dari 2004 ke 2010 itu Red Gang memberanikan diri turun ke Terbuka Utara. Alhamdulillah sampai sekarang kita di Terbuka Utara. Terus di GBH kita tetap dengan slogan Matuangin Utara. Matuangin Utara. Iya. Jadi Red Gang juga itu bukan pecahan dari kelompok manapun. Dia berdiri sendiri dari 2004 dan sampai hari ini alhamdulillah bertahan. Oke, baik. Tapi kan kalau kita mungkin terjemahkan ya satu persatu ini kalimat Red Gang, artinya geng merah. Iya, geng merah. Iya. Kenapa bisa mungkin sampai itu tadi mungkin cerita terbentuknya. Tapi kenapa ini Red Gang sehingga dikasih nama Red Gang gitu? Dari mana filosofinya gitu? Mungkin. Jadi Red Gang itu bisa kita lihat dari logonya saja. Logonya Red Gang itu setengah muka manusia, setengah lagi gambaran bola, terus pakai scrap putih yang bertuliskan Red Gang. Jadi Red Gang ini orang yang betul-betul di mana gila dengan bola. Jadi kalau nggak gila, nggak boleh masuk Red Gang dia. Jadi nggak tahu tapi pada intinya itu, Kakak, kita hadir di stadion untuk semangati PSM. Dan kita bukan supporter yang kalau PSM kalah tetap aja PSM menang tetap aja PSM, tidak. Di Red Gang itu kalau PSM lagi terpuruk dia hadir mempertanyakan kenapa begini, ada apa dengan PSM. Kalaupun PSM lagi bagus-bagusnya seperti musim kemarin, ya kita wajar untuk ikut bahagia. Berarti bukan sekedar yang datang pada saat susah ataupun bahagia, tapi dalam kondisi apapun selalu menyertai.
I always ya ada. Iya. Nah, saat ini Red Gang ini kan bisa dikatakan mungkin dari 2004 ya tadi. Berarti sudah cukup lama nih perjalanannya. Sudah cukup lama. Ada berapa sih mungkin untuk keanggotaan yang mungkin apa ya bisa disebutkan atau sekitaran lah, sudah berada di angka berapa ini jumlahnya sekarang? Jadi Kakak Buleng? kalau sektor sendiri sudah menghampiri 27 sektor. Zona itu kalau kita zona itu berarti yang ada di luar pulau Sulawesi Selatan. Oke. Nah, zona itu sudah ada 20 zona. 20 zona. Mulai dari Papua sampai ke Bali. Papua sampai di Bali. Di Sumatera kita belum ada, tetapi sampai ke Bali kita sudah ada. Berarti Kak Buleng ini kalau kemana-mana Celebes People ya tidak ragu lagi. Iya. Betul kan? Ya. Enaknya jadi supporter tuh kakak tuh kalau kita anggaplah ke Jakarta. Iya, oke. Jami takut bahwa mau hilang di Jakarta. Ada mi saudara atau supporter walaupun bukan supporter PSM, tapi kalau kita bangun komunikasi alhamdulillah diterima. Oh, luar biasa. Berarti ada mi sponsor rumah makan. Menghemat lagi tuh. Iya, betul. Saya tahu gini arahnya sebenarnya. Oke. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya lagi Kak Buleng, ini kan zona-zonanya bisa kita katakan Red Gang ini sukses untuk membangun jejaring keanggotaan relasi di berbagai wilayah ya sampai terbentuk zona-zona sendiri. Nah, kalangannya yang mau mungkin orang lain tahu kan tadi ada mention ya bahwa orang gila bola nih yang bisa gabung intinya gila bola ya yang gabung di Red Gang. Kalau boleh tahu Kak, kalangan mana saja sebenarnya yang gabung dan ikut serta di Red Gang ini? Kalau kakak sendiri kan ini termasuk orang yang sudah kerja gitu. Apakah ada estimasi umur mungkin atau harus pekerjaannya BUMN? Jadi di Red Gang itu kualifikasinya kalau kita mau bentuk sektor atau zona atau kakak, 3 pertandingan harus hadir berturut-turut di Matuangin Utara. Kalau kita sudah lewati itu siap dikukuhkan oleh pengurus harian. Ini termasuk syarat berarti ya? Syaratnya untuk bergabung di Red Gang 3 pertandingan saja. Kau lihatkan kuantitasmu, kau lihatkan cintamu dukung PSM, insya Allah kau akan dikukuhkan. Wow. Terus kalangan yang ada di Red Gang itu mulai dari anak SMP, SMA, mahasiswa, mau dia punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, semua ada di Red Gang. Karena dunia supporter itu tidak ada sekat yang membatasi. Tetapi selagi kau masih cinta PSM, kau suka PSM, kau mau sama Red Gang juga, ayo kita jalan sama-sama. Mau sama Red Gang ini mau apa dulu ya? Dalam artian kau mau terima Red Gang di hatimu dan dimanapun kau mau bangga dengan nama Red Gang, ayo jalan sama-sama, kenapa tidak? Iya, jalan bareng di. Iya. Oke. Nah, ini yang menariknya dari segala kalangan umur juga tidak menutup pintu untuk semua orang bisa gabung menjadi bagian dari Red Gang. Yang penting 3 syarat tadi itu, jadi dicatat memang Mina Celebes People. Oke. Yang menariknya lagi Kak, bisa tidak mungkin selama pengalamannya nih Kak Buleng ya, apa kalangan atau mohon maaf siapa sih kalangan yang mungkin lebih banyak mendominasi? Kalangan usia yang mau saya lihat nih dari perjalanannya Red Gang. Apakah memang di usia SMA, SMP atau mungkin memang kebanyakan yang sudah kerja atau dewasa? Iya, jadi kalau dunia supporter itu kakak sebenarnya berdasarkan momentum. Oh, momentum. Iya. Jadi apa? semisal di dekade 2015 sampai 2019 itu kan anak-anak SMA lagi dapat momentum KFL, DBL. Oh yes. Pasti. Anak KFL. Anak DBL. Oh iya, siap. Jadi kan pasti mereka cari juga kalau sekolahnya mau main cari supporter. Momentumnya kita di situ. Jadi kita sudah pernah rasakan momentum dari usia beranjak dewasa ke dewasa. Terus Red Gang sudah pernah rasakan momentum yang memang diisu orang dewasa semua. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa kolaborasikan kaum muda dengan kaum tua di Red Gang. Nah, dan ini yang paling luar biasa Kakak Buleng, karena mungkin tidak semua aliansi atau tidak semua mungkin bagian-bagian supporter yang bisa menyamakan persepsi dengan usia yang berbeda, apalagi dari muda ke tua. Kan biasa itu ada tong biasanya kan kalau orang tua harus selalu dihormati. Yang muda kodong ini masih junior kok. Betul. Tapi di Red Gang tidak Kak. Nah, ini mungkin yang menariknya nih. Selanjutnya untuk Kakak Buleng sendiri yang spesialnya selain dari Red Gang, kita juga mau tahu nih seberapa cinta mungkin ini Kak Buleng dengan sepak bola. Sejak kapan sih menyukai sepak bola atau dunia sepak bola Kak Buleng?
Jadi saya umur 5 tahun sudah dibawa sama om sama orang tua ke Karebosi. Tiap hari nonton PSM latihan. Oke. Terus masuk pertandingan ke stadion lagi ke Matuangin pada saat itu. Terus saya dulu Kak dikira anak pemain asing. Wih. Karena waktu kecil tuh putih sekali, terlalu glowing, terus Oh, pirang iya. rambutnya ya. Jadi makanya dikira keluarga pemain, tapi alhamdulillah di 2016 sampai hari ini saya betul-betul ada di dalam dunia supporter. Dunia supporter. Dari sekolahan SMA sampai lulus SMA. Hari ini alhamdulillah dipercaya selain di Red Gang Kakak, di aliansi itu teman-teman aliansi percayakan untuk pola komunikasi keluar itu ke saya. Oh ya. Jadi mungkin sesuai dengan kapasitas iya, juga ya. kapasitas di Red Gang juga ini lebih banyak interaksi keluar, di aliansi pun begitu. Jadi sinkron jelah. Luar biasa. Jadi satu job ini satu tanggung jawab bisa dikerjakan dengan profesinya Alhamdulillah. sekarang Kak Bulen juga. Nah, ini yang menarik. Waktu kecil pernah dikira anak pemain asing. Iya. Karena mungkin performa atau fisiknya yang menggambarkannya mendeskripsikan. Nah, waktu kecil itu pernah tidak mungkin Kak Buleng ini bercita-cita bahwa saya akan menjadi pemain sepak bola, terutama di skuad PSM. Waktu dibawa nonton bola ini sama keluarga, tepatnya di Karebosi. Kalau kecil pernah ada cita-cita jadi pemain bola sampai ikut Liga Danon. Oh, Iya, saya baik. pernah ikut Liga Danon sama SSB di yang latihan di lapangan Hasanuddin. Tapi saya rasa kayaknya enggak bisa kayaknya jadi pemain bola. Kenapa? Bisanya cuma jadi supporter. Oh iya. Akhirnya beralih dari lapangan naik ke tribun. Wes, luar biasa. Dari lapangan naik ke tribun. Naik ke tribun. Bukan karena ini ya, tapi lebih Iya. kepada mau terus support PSM. Iya, betul. Baik. Nah, kenapa Kakak Buleng sendiri ini begitu fanatik untuk mendukung skuad Juku Eja atau pasukan Ramang, sampai bahkan kalau dipikirkan kalau kita ini mau terus terang adalah pekerjaannya nih Kak Buleng sekarang cukup menjamin Mila untuk apalagi kalau kita mau pikir apa sih buang-buang waktu gitu toh untuk urus aliansi supporter. Kenapa kita mau dalam hidup tak itu luangkan waktu tak untuk support PSM? Iya, jadi kan memang secara de jure de facto ini PSM milik perusahaan. Oke. Tapi secara kearifan lokal PSM ini milik warga masyarakat Sulawesi Selatan. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa lagi yang mau dukung PSM kalau bukan kita? PSM ini satu-satunya simbol orang Sulawesi Selatan. Kakak yang menandakan kita orang Sulsel dengan PSM. Kita bisa kemana-mana dengan logo PSM. Alhamdulillah hari ini supporter PSM Makassar itu tidak ada musuhnya, tidak ada lawannya. Jadi dia mau ke Surabaya, mau ke Malang, mau ke Jakarta, mau ke Bandung itu diterima. Oh, enggak ada haters. Enggak ada hatersnya. Walaupun itu mungkin di sosmed banyak yang celah-celai ayam geprek lah apa, tapi kan secara itunya kita dengan pengurus kelompok supporter lain alhamdulillah jalin komunikasi bagus. Ke sana dijamu, mereka ke sini kita juga jamu. Kenapa saya mau luangkan waktu untuk teman-teman? Karena mungkin memang inilah yang dibilang emosi jiwa. Emosi jiwa. Kalau dari dalam dari hati tak memang yang paling dalam ini mau ya mau tidak mau kita harus terlibat. Saya pernah mau vakumkan diri, tapi tidak bisa. Dan pernah coba fase itu? Pernah coba dan pernah ada di fase itu. Berapa bulan? Berapa lama mungkin? Udah sampai 2 bulan. Saya bilang, kalau saya terus ada di fase ini, saya akan gila sendiri. Oh, oke. Alhamdulillah dengan adanya kemarin pembongkaran Matuangin, di situ kita mulai genjot terus. Red Gang sampai hari ini berkomitmen akan kawal terus Matuangin. Oke, tapi mungkin untuk pembahasan itu kita tahan, akan ada momen sendiri. Saya akan menunggu semua aspirasinya ini Kak Buleng, disimpan baik-baik Kak Buleng ya. Oke, nah pernah vakum untuk mendukung supporter PSM Makassar. Dan Anda Kak Buleng pada saat itu merasa bahwa gila Kak ini di fase itu. Akhirnya kita kembali, artinya kita tidak bisa move on dari PSM ya. Bisa. Ya, apa mungkin bentuk koleksi atau mungkin benda-benda kecintaan yang dari awal mensupport tim Juku Eja sampai sekarang yang sudah Kakak Buleng miliki? Mungkin boleh disebutkan dan pengalaman-pengalamannya. Jersey. Jersinya ini apa nih, mungkin premium kah, asli atau apa gitu kan, biasa banyak nih ya. Betul, pokoknya jersey entahlah itu dia premium atau grade origi atau ori toh. Iya, yang jelasnya itu saya simpan di rumah, terus potongan-potongan tiket. Potongan tiket?
Iya. Dari liga berapa mungkin atau dari pertandingan kapan? Tahun berapa? Pokoknya dari mulai saya bisa baca yang dibilang tiket. Wow. Ada yang bukan tiket gelang, ada yang masih kertas toh. Iya. Terus tiket-tiket away ku kalau saya keluar nonton Oke. di luar itu pasti saya bawa pulang tiketnya. Sampai sekarang masih ada. Ada. Cuman saya enggak bawa ini hari. Iya, harusnya kita bisa perlihatkan Iya. sama Celebes People. Jadi mungkin Celebes People bahkan Kinan bisa lihat nih dari tiket yang mungkin Masih dari kertas, zamannya Ji. kertas sampai gelang-gelang yang fenomenal sekarang. Yang sekarang sih kayak kertas tanji tapi kuat kita. Oh, Yang iya. dulu itu satu kali kayak segini. Sudah robek ya. Mi. Terus Apalagi? harganya berbeda sekali itu dulu. Dulu terbuka 15.000 Ji. Oke. Sekarang di Parepare Jawa Tomik lagi 60.000. Oh, Itu pun ini utara keluh kesah atau selatan. apa nih? Sedikit lah kalau kesah sedikit supporter. lah. Oh, baik, ditahan dulu mungkin Kak Buleng. Nah, luar biasa ya dari jersey sampai tiket ini Celebes People masih disimpan oleh Kakak Buleng. Nah, tahan lagi Kakak Buleng karena kita masih akan ada banyak Oke. pembahasan lagi. Dan kita sudah mendengarkan Celebes People perjalanan dan juga dibalik hadirnya Red Gang. Sesaat lagi seusai jeda berikut kita di segmen kedua akan kembali menyapa Anda semua Celebes People terkait bagaimana untuk kick off Persija melawan PSM Makassar dalam Liga 2023-2024. Bersama Kak Buleng, jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Hai Celebes People, terima kasih masih setia untuk menyaksikan Poster Podcast Supporter. Dan masih bersama saya Kinan Aulia dan juga ada Kak Buleng. Wah, masih semangat Kak Buleng? Masih dong. Masih ya, luar biasa. Kita akan melanjutkan lagi obrolan kita masih seputar sepak bola PSM Makassar dan juga pastinya supporter Red Gang. Baik, masih berkobar-kobar? Masih. Baik, nah untuk Kak Buleng sendiri, tadi kita sudah banyak membahas ya bersama Celebes People terkait Red Gang, terus juga filosofinya apa, bahkan kita sudah mengenal sangat dekat ini dengan Kak Buleng hari ini ya. Nah selanjutnya, kabar terbaru, udah kayak baca ini. Oke, kabar terbaru juga bahwa memang saat ini pertandingan antara kick off Persija melawan PSM Makassar ini kabarnya diundur ini Kak Buleng. Nah, mungkin Kak Buleng bisa memberikan sedikit pandangan atau tanggapan ya terkait bagaimana melihat PSM versus Persija yang nantinya akan bermain tandang ataupun juga di luar kandang gitu. Gimana Kak Buleng? Jadi mungkin ini yang biasa kakak tuh orang Makassar bilang lebih bagus berkelahi di awal daripada berkelahi di akhir. Ini kan awal liga ini sudah rancu memang ya, yang awalnya tanggal 1. Ya, diundur ke nih. tanggal 2. Ini tadi malam saya dapat info dari teman-teman di Jakarta, diundur ke tanggal 3. Semoga tidak diundur lagi deh. Iya. Sampai tanggal 3 mau. Terus peluang kita di tahun ini pastinya ada beban yang kita harus bawa toh. Oke. Kita juara di musim lalu. Karena kita itu biasa bilang lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Begitu. Tapi kalau Kak Buleng lihat ini ya, bermain tidak di dalam kandang ya, Iya. apakah ada peluang atau memungkinkan PSM skuad Juku Eja khususnya Celebes People bisa kembali meraih atau mempertahankan kemenangan di Liga 2022-2023 ke 2023-2024? Iya, kalau saya lihat sih Tavares hari ini kakak toh bagusnya Tavares karena dia masih mempertahankan trial dalam perekrutan. Oke. Jadi ketika ada pemain yang tidak yang tidak masuk di skemanya dia sampaikan ke pemain dia fair. Kamu harus begini. Open minded ya. Iya, Tavares. saya mungkin tidak bisa pakai kamu di sini tapi kamu harus lebih belajar ini. Akhirnya tersampaikan ke pemain juga sadar diri tahu, oh harus lebih banyak latihan mungkin dengan pola begini. Nah, kalau ini yang terus dipertahankan, insya Allah saya optimis Tavares masih bisa pertahankan gelar itu. Juara. Ya? Bukannya PSM sebagai tuan rumah di pembukaan Liga 1 itu sebagai tamparan sebenarnya kalau saya kakak. Kenapa bisa? Juara ini tidak ada fasilitas yang memadai. Oke. Kan biasanya kalau orang tim juara pasti di kandangnya yang juara untuk pembukaan. Ya, tapi inilah luar biasanya kita. Iya. Iya Luar kan? biasanya itu kota dunia tanpa fasilitas olahraga. Siap. Baik Kakak Buleng, ini kita sudah mengarah ke infrastruktur, tapi tahan lagi ya. Oke. Nah, masih tentang seputar Liga 1. Bagaimana mungkin untuk Kakak Buleng sendiri melihat sebagai Red Gang ya ataupun juga supporter, seperti apa melihat Liga 1 musim kali ini? Ya, jadi Liga 1 musim
ini saya rasa semoga banyak perombakan dengan hadirnya ketum PSSI baru. Iya. Terus LIB tahun ini sudah lebih lebih mengarah dengan jabatan-jabatan yang ada sudah direktur utama, direktur finance sama direktur apalah yang satu itu. Insya Allah akan lebih maju. Oke, lebih terstruktural lagi Iya, ya. lebih terstruktur. Baik. Terus dengan langkah awal ketum PSSI kemarin mendatangkan peringkat 1 dunia ini. Iya. Peringkat 1 dunia melawan uji tanding friendly match dengan Indonesia, ya saya kira inilah langkah-langkah yang bagus. Terus kemarin saya ikuti perkembangannya Kakak. Pak Ketum PSSI itu sampai ke Jepang untuk uji coba wasit. Ya, betul. Kemarin sudah diadakan seleksi wasit, dari 63 wasit itu 18 yang lolos kualifikasinya PSSI untuk memimpin liga. Artinya ada catatan juga ya. Ada catatan dan ada perubahan ke yang lebih baik. Betul. Begitu. Sekalipun mungkin dari beberapa orang harus tersaring lagi. Betul. Tapi sebenarnya menuju baik itu baik. Asik. Iya, Ini asik. sudah bisa jadi caption. Oke, nah masih seputar Liga 1 nih, Kakak Buleng. Bagaimana mungkin melihat sepak terjang PSM Makassar tepatnya belakangan ini seperti apa dan bagaimana pasca playoff kemarin, kalau Kakak Buleng bisa menceritakan. Apalagi kan tadi sempat disinggung juga ini Celebes People bahwa luar biasanya ketum PSSI sekarang ini, terutama Erick Thohir ya, yang juga mendatangkan juara 1 dunia berlawanan ataupun juga main dengan Indonesia. Betul. Yang kita ketahui di Indonesia itu ada 3 pemain PSM yang juga ikut serta. Betul. Ya, bagaimana mungkin? Iya, jadi PSM itu tahun ini ya, dari tahun lalu sebenarnya adalah harapan, mungkin klub harapan anak muda. Klub harapan anak muda. Iya. Oke. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kayak Sananta. Why? Mana orang tahu waktu main di Persikabo kemarin. Akhirnya masuk di PSM, di tangan dingin seorang Bernardo Tavares, dia bisa menjadi pemain bintang. Betul. Dan mengharumkan nama Indonesia. Saya lihat tahun ini Tavares masih lakukan hal demikian. Banyak merekrut pemain-pemain yang dari Liga 2, adapun dari Liga 1, tapi jarang mendapat ruang di klub sebelumnya. Tavares coba lagi formula kedalaman squadnya ini. Terus di playoff kemarin, waktu di playoff Liga Champions itu kita lihat memang ada beberapa yang masih belum padu, tapi saya yakin dengan skema yang diterapkan Tavares dengan struktur pelatih yang ada hari ini, insya Allah bisa mempertahankan. Ya. Paling kalau tidak bisa mempertahankan, paling tidak dibuatnya sedikit mempertahankan. Iya. Tapi tetap optimis ya, Iya. supporter dan pastinya juga pemain-pemain skuad PSM ini. Nah, kalau melihat komposisi materi pemain ini, tadi kan kita bahas tentang bagaimana pasca playoff nih, Iya. Kakak Buleng. Kalau Kakak Buleng sendiri ini sebagai supporter dan juga pecinta bola ya, khususnya pecinta PSM Makassar, bagaimana kita lihat ini komposisi materi pemain PSM yang ada sekarang? Ya, jadi PSM sekarang ini saya tidak tahu ya kalau striker yang baru ini bisa menjadi striker house goal. Tapi melihat dari mulai dari center back yang didatangkan, terus di lini tengah kita juga mendatangkan orang-orang yang hebat. Saya rasa itu salah satu cara manajemen mempertahankan. Tapi bisa tetap kuat. Ya, itu yang salah satu cara manajemen mempertahankan gelar itu dengan mendatangkan di masing-masing lini yang memang sudah ditahu pola mainnya Kakak, terus sudah tempatnya. Cuman mungkin kita harus datangkan satu lagi striker. Siapa kira-kira? Striker lokal. Oh, bisa mungkin di-mention? Harapan ya, harapan. Ya, harapan saya Di podcast ini gitu harapan, sih. ya. Kalau misalnya Kakak Buleng jadi Tavares, siapa sih itu yang mau didatangkan? Pokoknya yang muda, energi. Iya siapa? Saya rasa itu ada putra daerah juga. Putra daerah. Seperti Irfan Jaya. Irfan Jaya, luar biasa. Siapa tahu nanti Kakak Irfan Jaya melihat podcast kita ini ya. Ini ada harapan nih dari teman-teman Red Gang supporter nih, Kak Irfan Jaya. Baik. Nah, selanjutnya mungkin untuk Kakak Buleng sendiri melihat komposisi dan performa materi pemain yang ada. Banyak juga yang mungkin diganti komposisinya oleh Tavares. Betul. Dengan skema yang sudah dipasangkan ya, ataupun juga komposisi yang mungkin Tavares percaya bahwa ini akan mempertahankan lini-lini tertentu juga dengan adanya porsi masing-masing atau tempat masing-masing. Sebagai supporter dalam hal ini mewakili Red Gang, apakah mungkin perlu lagi nih Tavares atau PSM Makassar melakukan perombakan? Ini kita berbicara
tentang masukan gitu. Kalau saya sih dari segi pandang supporter, Iya, siap. harus Anggaplah ini sebagai Tavares ya. iya. Iya, iya. Harusnya sih Tavares mengubah pola mainnya lagi, jangan monoton seperti kemarin. Yang di tahun lalu itu kan orang sudah pasti pelatih-pelatih yang lain sudah bisa, oh gaya mainnya PSM itu gini Ji. Oke, bisa dibaca Iya, bisa dibaca. Kayak kemarin kita lihat sekali di playoff kan, Pluim ditempel ketat, Ya. nggak boleh leluasa sana sini kan. Ah, itu harus dirubah lagi, skema-skema itu yang harus dirubah sedikit, dipoles sedikit, supaya orang bingung apa sebenarnya ini maunya Tavares. Ya, jadi tidak terbaca begitu. Iya. Tapi hebatnya Tavares itu Kakak, kalau kita tertinggal di babak pertama, di babak kedua pasti berubah skemanya. Oke. Mau dari gaya menyerangnya, gaya bertahannya pasti berubah. Dan Tavares bagi saya itu seorang laki-laki karena dia berani main lepas. Berarti selalu ada plan ya yang Iya. Tavares selalu siapkan. Pasti ada mungkin ya Kakak ya, saya enggak tahu betul atau ini benar, pasti mungkin itu Tavares menyediakan ini untuk komposisi awal. Oke. Kalau kita buntu sini ada plan B-nya, ada plan C-nya. Pokoknya ini harus semua dipakai sama Tavares. Makanya PSM tahun kemarin solid. Solid dan bisa meraih juara. Iya, dan intinya kekeluargaan. Oke, family. Iya. Ada berbagai macam kalau Tavares kita bahas hari ini juga terkait banyak sekali komposisi atau plan-plan kunci-kunci ya yang disiapkan untuk pemain ini selalu percaya diri nih. Kalau saya lihat juga ya, betul sekali ya Kak Buleng. Nah, kalau misalnya untuk PSM sendiri nih Kak Buleng, jadi bertanding atau berlaga di partai pembuka, itu apa kira-kira yang ada di mindsetnya para supporter terkhusus teman-teman Red Gang? Pastinya kalau kita hadir di laga pembuka, yang pertama itu suatu kebanggaan untuk kita sendiri. Oke. Terus pasti live Ki. Tidak dilupa nih. Tidak dilupa. Ya, Anak-anak ini dia tunggu nobarnya Ji. Oh iya. Karena bukan di pare-pare toh. Terus tetap live ya. Iya, kalau kita menang di laga perdana ini akan menjadi suntikan semangat dan juga suntikan rasa kepercayaan terhadap pemain dan supporter. Kita menang di kandangnya orang laga perdana, semangatnya itu 2 kali lipat Kakak. Langsung luar biasa, langsung menggebu-gebu ya. Iya, cuman satu kemunduran dari sepak bola kita hari ini karena regulasi terbaru dari PT Liga Indonesia. Iya. Indonesia baru melarang atau tidak dibolehkan supporter tim tamu ke kandang lawan. Ini cukup menyedihkan sebenarnya. Dia cuman ya berdoa dan semoga itu bisa direvisi kembali lah. Ya, masih ada beberapa waktu lagi ya. Iya. Baik. Ini harapan ya. Harapan saya karena kan kalau kita kata bukan jika mau pergi cari ribut. Ya, betul. Yang kedua yang pertama mau kita dukung PSM atau Timta. Yang kedua mau kita jalin silaturahmi antar supporter. Yang ketiga itu kan pasti kalau orang Sulawesi Selatan itu ada KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, yang hampir di setiap daerah besar di Indonesia itu ada. Nah, kita mau jalin silaturahmi itu. Oke. Iya. Tapi justru malah melalui podcast ini pasti harapannya Kak Buleng, aspirasinya juga akan tersampaikan melalui YouTube ya. Betul. Di channel Celebes pastinya, semoga terdengarkan dan adalah setidaknya peluang ya untuk bisa regulasi itu diubah kembali. Setuju? Setuju. Nah, bilang anak-anak ke Direct yang semua bisa hilang kecuali harapan. Weh. Ini langsung saya tulis caption. Oke, next. Iya. Kalau misalnya, bukan misalnya ya, tapi saya tidak mau berbicara terkait misalnya ini Kak Buleng, tapi langsung saja, optimiskah Kak Buleng ataupun juga teman-teman Red Gang dalam hal ini hari ini sebagai supporter melihat kemenangan ini atau juara ini bisa diraih kembali sama teman-teman PSM? Kalau kita sendiri pasti optimis. Karena yang kita dukung dan kita percayakan ini adalah orang yang paling kita sayang, anggapannya gitulah. Iya, betul. Kalau orang pacaran kayak kata, iya. biar apa dia bilang orang lain kalau bukan dari pacarnya dia tidak bakalan dengar itu omongannya orang lain. Begitupun kita selalu percaya kepada PSM dan pemain yang ada dalamnya bahwa dia mampu. Berarti ini filosofi PSM ini kayak pacar dia? Kayak pacar. Oke, pacar tak begitu dia? Iya, mau kita jauh bagaimanapun sama dia, tapi kalau hati tak yang tertaut itu pasti kan ada koneksi-koneksi sedikit dari Tuhan. SDM, begini. Oke, siap-siap ya, Pak. Oke, baik. Nah,
sebagai seorang pacar atau kekasih atau pasangan atau apalah yang tidak bisa lagi dideskripsikan ya, Celebes People, bentuk cinta seluruh supporter PSM Makassar dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, bahkan ya dimanapun juga PSM main selalu ada inisiatif ataupun juga selalu ada peluang yang kita harapkan itu menjadi jalan terbaik untuk PSM bisa menang dimanapun berlaga. Betul. Nah, tapi ada tidak mungkin Kak Buleng yang bisa Anda sampaikan ini melalui podcaster hari ini, apa sih yang menjadi evaluasi atau perbaikan untuk teman-teman PSM dari beberapa sepak terjangnya ketika awal karir mungkin atau awal Anda melihat berlaga, apa yang bisa jadi evaluasi? Saya yang pertama saya melihat dari segi pemain dulu ya. Boleh. Jadi pemain PSM itu terkadang biasa ketika sudah di atas angin pasti sudah adalah sedikit rasa-rasa jumawanya. Besar dirinya. Itu yang harus dihilangkan sebenarnya. Atau diredam mungkin. Iya, itu harus diredam. Karena biar bagaimanapun itu orang akan akui kita sebagai pemain hebat ketika kita bisa mengontrol diri kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi manajemen. Evaluasi hari ini kita sudah juara, harusnya kita menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan tim. Training center. Terus museum. Mau ditaruh di mana? Tidak selamanya ini piala kodong mau lanting. Betul. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Terus mungkin sudah harus ada official merchandise, official store, Pak. Karena orang datang ke Makassar ini yang dia cari mana tuh jersey juaranya PSM. Official store-nya. Iya, itu harusnya ada. Dan ini jadi catatan pastinya. Ini catatan untuk manajemen sendiri. Untuk teman-teman supporter, tetaplah evaluasi kita, tetaplah bangga dengan logo finish di dada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap kawal ini PSM. Jangan mikir lagi bilang sudah juara, selesai mimisita, tidak ada lagi. Tidak boleh, karena mempertahankan itu sulit daripada meraih. Baik. Mempertahankan itu sulit daripada meraih. Ini jadi catatan. Selanjutnya di segmen berikutnya tetap bersama kami, Kakak Buleng. Kita juga akan melanjutkan perbincangan kita yang lebih dalam lagi terkait infrastruktur dan juga pastinya siapa sih sosok idola pemain di tim pasukan Ramang. Ditahan dulu jawabannya, jangan kemana-mana Celebes People. Kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Poster Podcast Supporter. Ya, hai Celebes People, terima kasih masih setia untuk menemani Kinan Aulia, tentu saja masih dalam program Poster Podcast Supporter. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir atau segmen ketiga, tapi tenang karena saya akan masih setia bersama Kakak Buleng untuk selalu menyampaikan informasi dan menggali lebih dalam lagi seputar PSM dan juga Liga 1 2023-2024. Kak Buleng, siap. Masih bersemangat? Masih dong Kakak. Iya, enggak boleh luntur lah. Enggak. Baik. Nah, tadi kita banyak sekali juga membahas terkait performa pemain, bahkan juga kita banyak memberikan masukan untuk Tavares. Semoga Tavares nonton juga ini ya. Amin, amin. Iya. Selanjutnya nih, Kakak Buleng. Tadi ada satu pertanyaan titipan ya yang harus dulu dijawab sebelum kita bahas lebih dalam lagi terkait support untuk pemain PSM, yaitu infrastruktur. Siapa pemain favorit atau pemain idolata ini di tim Ramang? Kalau saya pemain idola, semua saya idolakan. Satu dong, ya. Satu nama. Satu nama. Aduh. Bukan pilih kasih, nah satu ya. Nggak apa-apa Ji disebut D. Nggak apa-apa Ji. Minta maaf memang dulu di awal. Nggak. Ampun Ces. Siapa nih kira-kira Kak? Jadi kalau pemain idolaku itu Yuran Fernandes. Yuran Fernandes. Yuran Fernandes. Baik. Why? Kenapa harus Kak Yuran? Kenapa harus Yuran? Yuran ini walaupun baru main di Liga Indonesia, tapi dia langsung bisa beradaptasi. Oh, permainan di Liga Indonesia itu keras. Kalau kita tidak keras ini, dipatah Ki. Inilah menjadi tameng kita di lini bawah. Terus diduetkan lagi dengan Erwin Gutawa. Tambah kokoh ini pertahanan. Terus disuntik lagi setelah kita mau mengarungi Liga baru masuk Kike. Saya lihat Kike ini cocoknya diduetkan sama Yuran. Sama-sama jangkung, sama-sama keras. Filosofinya memang Kabul yang selalu keras ya. Dapat sekali ini Yuran ini Kakak tuh. Saya lihat dapat sekali memang ini ciri khas Makassarnya orang main. Di tahun-tahun 90-an itu Barang pernah bilang kalau bolanya lepas, kakinya jangan lepas. Yuran itu sama Erwin.
Tetapi semua pemain yang masih bangga dengan logo Phoenix Ideal itu semua andalanku. Andalan tak ya. Andalan. Tapi mungkin dari segi skill pemain favoritnya sekarang adalah Yuran gitu. Tapi semua tenang, andalan. Ya, tetap di hati ya. Tetap di hati. Nah, kalau kita bahas Yuran, kalau Kak Buleng sendiri selama berpengalaman menyaksikan dan menonton langsung setiap laga PSM, sudah pernah Miki ketemu sama Yuran secara langsung atau secara live gitu? Secara langsung tidak pernah. Saya cuma lihat dia di lapangan. Baik, besok kita ketemu Yuran ya. Ya. Baik, kalau misalnya nih ada kesempatannya Kakak Buleng nih, mungkin ada rezeki ya, dipertemukan dan bisa ngobrol langsung seperti ini dengan Yuran. Apa yang mau kita sampaikan pertama kali kira-kira? Pertama kali saya Atau harus katakan, thank you Sopo. Oh, tapi tetap ya foto juga. Foto itu kalau saya sih Kakak selama menjadi pendukung PSM, prinsip saya tidak mau dekat dengan, bukan tidak mau dekat ya, tapi tidak mau terlalu dekat dengan pemain. Yang pertama tuh, iya. Kalau yang lain mungkin swafoto lah. Ya betul. Kalau dekat dengan pemain itu kebanggaan. Ya kebanggaan. Saya sendiri sih merasa bangga aja juga kalau dekat dengan pemain. Cuman ada tahu batasan-batasan yang harus kita tidak lewati. Ya, dalam artian kita ini kan pendukung. Pemain ketika ada di bawah tekanan, kita ini supporter harus memposisikan diri sebagai supporter. Kau tidak boleh mau PSM menang saya tetap PSM, mau PSM kalah kau tetap PSM, tidak. Kalau saya tidak. Saya ketika PSM terpuruk saya harus hadir, kasih ingat kenapa kok PSM. Kenapa pemain? Kenapa bisa sampai ini terjadi dah? Nah, itulah yang mungkin sedikit menjadi pembeda saya dengan teman-teman yang lain. Tetapi kalau saya dekat sama pemain, pasti saya bangga Ji. Cuman saya tidak mau terlalu dekat. Berarti ada hal-hal yang mungkin secara jangan pribadi, sampai ketika kita mengingatkan tidak enak Ki. Betul-betul. Itu yang harus dijaga. Luar biasa ya Red Gang ya. Artinya paham secara situasional gitu. Jadi Presiden Red Gang mengatakan begini, fanatisme itu tidak buta. Jangan sampai fanatismemu membutahkan tujuanmu. Jadi tujuan kita ini membangun. Dalam artian banyak cara orang membangun. Mau mensupport, mau mengkritik, mau dengan ya cari aman. Betul. Red Gang itu hanya ada di dua pilihan ini. Mensupport dan mengkritik. Ketika dia bagus, ya kita harus tetap support dong. Ketika dia terpuruk, kita harus support, kita harus juga kritiki. Sehingga inilah menjadi kesadaran teman-teman yang ada dalam tim. Oh iya tahu, kayaknya ini saya terlalu overcut mungkin begini-begini. Akhirnya ada semangat lagi yang muncul. Teman-teman supporter sudah jauh-jauh ke Parepare. Bayangkan kata saya hitung-hitung ini kalau saya jadi supporter PSM. Ya. Satu kali pertandingan di Parepare itu sama jongkosnya bilang kita away. Ke Surabaya. Naik kapal. Makannya anak Surabaya kan itu aman Ji. Yang jelas ini transportasi kita juga ke sana. Ini persoalan mungkin kalkulasi budgetnya. Budgetnya. Jadi inilah yang menjadi mungkin sebagai penyadar juga untuk pemain bahwa kita harus berjuang demi ini logo yang ada di dada. Karena saya berpikir semua pemain, mau dia putra daerah, mau dia pemain asing akan pergi ketika PSM terpuruk. Tetapi supporter adalah pewaris abadi dari sebuah klub. Mau PSM terpuruk, mau PSM di Liga 2, mau PSM juara, dia tetap ada. Luar biasa. Kalau pemain bisa jadi datang dan pergi, sesuai kontraknya. Tergantung bayarannya. Iya. Ya, luar biasa. Aduh, ini rasanya Cinan pada hari ini di poster mendapat secercah harapan, mendapatkan ini antara motivasi, sharing-sharing. Iya, betul sekali. Ini artinya apa ya? Menjadi catatan yang sangat bagus juga untuk supporter-supporter yang lain. Karena kadang mungkin banyak beberapa tim-tim supporter yang mungkin tidak mengetahui batasan atau juga tidak paham seperti apa privasi dari masing-masing pemain. Nah itu Kakak, terus kan ada juga biasa pemain tuh ini mau privasinya tetap terjaga tuh walaupun kau dekat begitu, yang temen kok baru kau ketemu cek. Tapi itu tuh kebanggaan. Maksudku ada tuh waktunya itu untuk
bikin Instastory, bikin Betul. snap WA, Dan apa mungkin tuh. ini perannya juga teman-teman Red Gang karena mungkin sudah paham hal itu. Nah, Iya. nanti boleh nih diedukasi kepada semua supporter yang lain. Insya Allah bisa Luar dong. biasa memang Kakak Buleng. Nah, Kakak Buleng, secara singkat, apa yang mungkin Kakak Buleng bisa lihat dari sederet teman pemain PSM Makassar atau legenda PSM Makassar? Apakah ada sosok Ramang yang menggambarkan dari performa PSM Makassar sekarang? Sekarang sosok Ramang itu kan yang kita tahu, yang saya tahu ini ya, betul-betul orang yang hadir untuk PSM, walaupun dia tidak digaji mungkin akan tetap di PSM. Tetap di PSM. Nah, ini yang harus sebenarnya tumbuh. Ini bisa tumbuh kalau ada kebersamaan dan kekeluargaan yang terbangun di tim. Oke. Itu. Tetapi kalau kekeluargaan tidak ada di tim, mustahil kalau ada jiwa-jiwa Ramang yang hadir. Alhamdulillah hari ini pemain-pemain lokal di PSM itu masih ada kayak Rashid Bakri. Terus mungkin sisa Rashid Bakri yang bertahan dari dekade 2010 sampai tahun 2023 ini, sisa Rashid mungkin. Oke, apalagi memang kalau kita bahas tentang legenda PSM atau pasukan Ramang, ini tidak akan ada habisnya tentang semangat Ramang, yang bahkan sekarang skuad PSM pun masih menjuluki pasukan Ramang dimanapun berada. PSM masih dijuluki pasukan Ramang, Kakak. Soalnya ini Ramang bukan cuma menggambarkan sosoknya ya, kemewahan PSM, ya, tetapi dia menggambarkan bagaimana sepak bola yang ada di Indonesia bisa seperti saat ini. Oke. Di FIFA namanya Ramang tercatat sebagai legenda sepak bola Indonesia. Dunia. Baik, dunia ya. Iya. Aduh, luar biasa ya kalau Luar kita biasa. membahas seputar sederet legenda-legenda PSM ini tidak akan ada habisnya, dan mungkin kita akan lebih banyak lagi membutuhkan durasi. Iya, Tapi betul. tidak ada habisnya juga bagi pecinta PSM dimanapun berada. Nah, ini yang mungkin dari awal Kakak Buleng sudah mention Iya, terus iya. ya sampai di akhir sesi ini. Waktunya nih saya tanyakan terkait dukungan dalam bentuk pembangunan stadion untuk teman-teman pasukan Juku Eja. Seberapa rindu ini Kakak Buleng, Red Gang, dan seluruh supporter yang lain untuk bisa nonton di stadion? Kalau nonton di stadion mungkin tiap minggu Ciki. Tapi untuk nonton di stadion yang ada di kota dunia ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Teman-teman tidak nonton. Apakah salahnya kita saling membahu, mau penguasa mau pengusaha? Apakah salahnya satukan persepsi di atas meja bundar seperti ini? Kita sama-sama bahas bagaimana kita borong ini pembangunan stadion. Ya, apa yang bisa dibantukan gitu? Iya, langsung make it to the point. Saya pengusaha, saya bisa bantu ini sekian. Wah. Saya bisa bantu ini sekian. Orang Bugis Makassar sirik na pacenya. Baru masa biar soal stadion tidak ada pacenya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kakak toh, saya dengan teman-teman mau Red Gang dan aliansi sudah parlemen jalanan, sudah Sipulung, RDPUD, DPR RI ini. Ya. Bukan provinsi, bukan kota, Skala DPR RI RI. ya? Mau kawal, terakhir sekali kemarin sama teman-teman aliansi, kita kawal Komisi 5. Komisi 5 itu ada 5 orang Sulawesi Selatan, yang sempat hadir 3 orang. Saya tidak mau jualan politik di sini. Tapi mereka bilang, kami malu ketika kami harus membangunkan stadion kota lain, provinsi lain, sedangkan di provinsi kita, di kota kita, di dapil kita, tidak ada sarana yang memadai. Apa kesusahannya Pemprov ini? Siapkan lahan yang tidak bermasalah, kasihan. Dan kita akan bangun gitu? Akan dibangun. Alhamdulillah kemarin Red Gang dengan gue PSM kirim surat ke Komisi 5, ke PUPR dan juga Kemenpora, surat untuk peninjauan stadion. Oke. Surat itu langsung disampaikan ke Menteri di RDPU dengan Komisi 5 dan Kementerian PUPR. Dan setelah itu Pak Basuki sebagai Menteri PUPR siap langsung menyiapkan budget atau anggaran untuk pembangunan stadion di Kota Makassar. Apa lagi? Artinya banyak di sebenarnya angin segar. Banyak angin segar, Kak. Supporter ini selalu dicari angin segar. mau Baik. mau dibilangi oh jalan politik ku ambil, tidak ada urusan.
Mau dibilang, "Oi, salam itu, tidak ada urusan." Yang jelas bagaimana ada dulu ini stadion di Kota Makassar. Dan kita sudah melakukan audiensi gitu, mencoba. 2021 teman-teman supporter itu, teman-teman Aliansi Peduli Matuangin itu ke Jakarta RDPU dengan Komisi 10. Oke. 2023 kita kemarin kawal Komisi kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja itu 3 pokok pembahasan utama. Yang paling utama itu stadion. Karena mereka maklum kasihan ini, yang 5 orang ini mungkin maklum ketika harus kunjungan kerja ke kota lain atau provinsi lain, terus ditanya, "Makassar kok nggak ada stadionnya, Pak?" Iya. Padahal ini bagian Anggaran dari masyarakat luar loh. Iya, menusuk gitu. Dari sini tembus ke belakang. Oke, luar biasa. Iya. Kak Buleng ini semakin dalam sepertinya ya. Tapi aduh. Kak Buleng, seberapa yakin ini kita kalau melihat pembangunan stadion yang ada di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, Jadi di kepemimpinan sekarang? Kalau yang sekarang ini pesimis, Mak. Kenapa? Karena yang harus kita adakan ketika kita ingin membangun infrastruktur 2, niat dan optimis. Niat hilang mami. Bayangkan Kak, 3 orang meninggal di bekas Matuangin. Ya. Pas 2 orang meninggal yang anak-anak itu, kami kan sudah demo itu hari. Mengkawal juga ya pada saat itu. Ketemu langsung dengan PLT Gubernur. Kami minta satu pagari dulu itu lahannya Matuangin. Tidak ada anggaran untuk pagar-pagari itulah semua. Oke. Meninggal lagi yang satu. Mantan atlet loh ini, almarhum yang meninggal baru-baru kan. Datang di melayat, sampaikan belasungkawa. Maksud saya, kalaupun ada empati, kok simpan orang di situ untuk jaga ini lahan. Oke lah kau simpan orang, tapi buktinya mungkin dia datang cek rek, masuk ke bos, pulang, sudah. Ya. Akhirnya terjadilah itu kan. Yang paling miris Kakak, ketika teman-teman supporter satu musim terakhir ini harus menempuh jarak 155 km ke Kota Parepare. Betul, untuk menyaksikan PSM. Untuk nonton PSM. Bayangkan Ki, dari satu musim kemarin tuh ada 3-5 orang yang menjadi korban kecelakaan. Artinya banyak duka sebenarnya. Banyak duka, banyak suka dukanya ini orang jadi supporter hari ini ya. Khususnya supporter PSM. Apalagi dalam hal infrastruktur. Bayangin. Tapi mungkin secara ringkas apa tanggapan Tak? Ini satu stadion ini juga yang mau saya bahas, yaitu Stadion Barombong. Seberapa optimis juga mungkin Kak Buleng melihat hal itu di samping Andi Matala, Tak? Kalau saya sih ke pemerintah, selesaikan mikir stadion. Mau sampai kapan kita harus menempuh jarak 155 km kurang lebih? Karena stadion ini adalah kebutuhan bukan hanya untuk tim sepak bola, tapi seluruh olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Buktinya yang lahir dari Matuangin itu Erwin Abdullah yang angkat besi. Tidak mungkin dia juara olimpiade kalau bukan di Matuangin latihan. Betul. Tapi dihilangkan. Jadi memang butuh kesadaran dan butuh niat dari pemerintah untuk membangun stadion. Itu juga Kak. Luar biasa ya, dan ini aspirasi yang langsung disampaikan dan diharapkan juga bisa langsung ada action dari pemerintah. Betul. Terima kasih banyak mungkin untuk Kak Buleng, luar biasa sekali. Ini saya rasanya masih banyak yang ingin mengobrol dengan Kak Buleng, tapi mungkin di ruang diskusi lainnya. Dan tentu saja di poster ini saya akan mengundang Anda kembali nantinya. Semoga waktu dan juga kesempatan kita berjodoh. Amin ya. Amin, Baik, amin. luar biasa sekali untuk Celebes People. Terima kasih sudah menemani kita dari awal segmen sampai di segmen terakhir membahas terkait Liga 1 2023-2024. Banyak catatan kita pada hari ini mendengarkan langsung dari teman-teman Red Gang, khususnya yang mewakili ada Kak Buleng. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu lagi Celebes People di episode berikutnya bersama narasumber yang pastinya selalu luar biasa dalam program Poster Podcast Supporter. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber pada hari ini. Sampai jumpa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.